mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Farah Rizky, Syekha Hikmah, Kartika Chandra, Siti Nilasari, dan Desi Fitriawati dengan judul Inovasi Pembelajaran Model Daring. Oke, langsung saja, saya Siti Nilasari akan menjelaskan tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. Menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Pada tataran pelaksanaannya, pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti smartphone atau telepon Android, laptop, komputer, tablet, dan iPhone yang dapat digunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran secara daring telah menjadi tuntutan dunia pendidikan sejak beberapa tahun terakhir. Seperti pada saat ini, untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah, atau sekolah-sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media daring. Guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti Google Classroom, WhatsApp Group, Zoom, dan lain-lain. Pembelajaran daring ini akan membentuk pembelajaran yang menjadikan siswa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Hal ini karena siswa akan fokus untuk menyelesaikan tugas ataupun diskusi yang sedang berlangsung. Macam-macam inovasi pembelajaran model daring. Ada 3 macam model pengembangan sistem pembelajaran daring berbasis online atau e-learning, yaitu yang pertama, web course, yang kedua, web-centric course, yang ketiga, web-enhanced course. Macam-macam inovasi pembelajaran model daring. Yang pertama, web course. Penerapan pembelajaran daring model ini, siswa dan guru sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Contoh sistem pembelajaran dengan model ini, yang pertama, Zoom. Guru bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada di aplikasi Zoom untuk berinteraksi dengan siswa, sehingga aplikasi Zoom ini sangat dapat membantu terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua, Google Meet. Guru bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada di aplikasi ini untuk berinteraksi dengan siswa. Apalagi penggunaannya mudah, tidak perlu di-download, sangat membantu mengurangi ruang penyimpanan pada smartphone. Yang ketiga, Google Classroom atau GC. Dengan Google Classroom, memudahkan guru atau dosen dalam membuat, membagikan, serta mengkelompokkan setiap tugas dan materi tanpa menggunakan kertas lagi. Yang keempat, Edmodo. Menyediakan beberapa fitur untuk mendukung e-learning seperti penugasan, kuis, penilaian, dan lain sebagainya. Melalui Edmodo, dosen dan peserta didik dapat berbagi catatan dan dokumen serta dapat melanjutkan diskusi secara online. Yang kelima, WhatsApp Group. Memudahkan guru dan siswa untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi serta berdiskusi secara online dan tidak terlalu menghabiskan biaya terlalu banyak dengan pemakaiannya. Pengguna dapat berkomunikasi baik menggunakan lisan, suara, maupun video. Saya Farah Rizky, saya akan menjelaskan macam-macam inovasi pembelajaran model daring. Yang kedua yaitu web-centric course. Model pembelajaran daring ini penerapannya memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet,
dan sebagian lagi melalui tatap muka. Dalam model ini, guru bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk memahami materi melalui web yang telah dibuatnya. Siswa juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, siswa dan guru lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah disiswai melalui internet tersebut. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini antara lain 1. O-Learning. Aplikasi ini berisi tentang materi-materi dalam satu semester yang dibuat sistematis sesuai dengan waktu pembelajaran. Materi yang diberikan berupa video ataupun modul yang mudah dipahami. Kedua adalah TV. Menonton siaran TV sebagai salah satu media pembelajaran. Manfaat yang didapat dengan menonton siaran TV TVRI ini untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan penumbuh karakter pada peserta didik. Siaran di TVRI tersebut dimulai pada hari Senin sampai Jumat untuk jenjang dari PAUD sampai SMA atau SMK. Selanjutnya, macam-macam inovasi pembelajaran model daring yang ketiga adalah Web Enhanced Course. Model pembelajaran daring ini hanya memanfaatkan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Fungsi internet untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara siswa dengan guru, sesama siswa, anggota kelompok, atau siswa dengan narasumber lain. 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan diantaranya yang pertama ada email. Email sering disebut sebagai surat elektronik, merupakan fasilitas yang paling sederhana dan mudah digunakan. Dalam dunia pendidikan, email secara umum digunakan untuk mengirim pesan atau tugas-tugas oleh siswa maupun mahasiswa. Selain itu, guru juga bisa menyampaikan tugas-tugas itu lewat email kepada peserta didiknya. Yang kedua ada mailing list. Mailing list adalah salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. Cara kerjanya, pemilik email dapat bergabung dalam sebuah kelompok diskusi atau bertukar informasi yang tidak dapat diintervensi oleh orang luar di kelompoknya. Komunikasi melalui fasilitas ini sama seperti email, bersifat tidak langsung. Kemudian yang ketiga ada newsgroup. Newsgroup adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi antar 2 orang atau lebih secara serentak atau bersifat langsung. Bentuk pertemuan ini sering disebut sebagai konferensi, dengan fasilitas video conferencing, atau teks saja atau bisa audio dengan menggunakan fasilitas chat. Kemudian yang keempat ada FTC, atau File Transfer Protocol. FTC, melalui FTC ini guru dan siswa dapat mentransfer data atau file dari suatu komputer ke internet, biasa disebut dengan upload, sehingga bisa diakses oleh pengguna internet di seluruh pelosok dunia. Di samping itu, fasilitas ini dapat mengambil arsip atau file dari situs internet ke dalam komputer pengguna, biasa disebut dengan download. Dan yang terakhir ada World Wide Web. Fasilitas ini dimungkinkan terjadinya link dari satu dokumen ke dokumen lain. Selain itu, fasilitas ini bersifat multimedia yang terdiri dari kombinasi unsur teks, foto, grafika, audio, animasi, dan juga video yang bermanfaat dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya, saya Kartika Chandra akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran model daring. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu waktu dan tempat belajar lebih efektif karena siswa mampu mengikuti proses belajar dari rumah. Yang kedua, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tetapi siswa juga bisa belajar melakukan riset sendiri melalui internet. Yang ketiga,
Siswa dilatih untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang ini. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa smartphone atau internet bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan positif, tidak hanya untuk bermain sosial media dan games. Yang kedua, ada kekurangan, yaitu sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius belajar dan mana siswa yang tidak serius dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teoristis dan minim praktik karena siswa tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan guru. Yang ketiga, bagi mereka yang tinggal di daerah atau di lokasi yang komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet dalam pembelajaran. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan atau internet yang dibutuhkan, seperti komputer, laptop, atau smartphone untuk pembelajaran online. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come get me out of my head and into your arms tonight.